Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di dalam agenda ngaji tahsin pekanan di hari Selasa sore pada tanggal 12 bulan 12 ya, hampir di penghujung tahun, tahun Masehi ya. Semoga sampai nanti pergantian tahun ya kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang lebih baik ya, orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, termasuk di dalamnya memperbaiki bacaan Al-Quran kita, agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa melafadzkan setiap huruf di dalam Al-Quran dengan sempurna, dengan sesuai dengan tempat keluarnya, beserta dengan sifat-sifatnya, baik itu sifat-sifat yang zatiyah ataupun sifat-sifat yang aridah, ya, sifat-sifat yang kadang muncul, kadang tidak. Nah, tentunya itu butuh proses, butuh komitmen, ya, butuh sebuah keseriusan di dalam belajar. Ya, harapannya hari Selasa ini menjadi bagian dalam rangka untuk menguji, ya, menguji keseriusan kita di dalam belajar. Ya, alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan seperti biasanya melanjutkan pembahasan kemudian praktek tahsin untuk membaca bagi yang mau membaca dan bertanya dan lain sebagainya. Nah, kita sampaikan dulu ya beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian kita di dalam kita belajar membaca Al-Quran. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar atau mungkin juga ada yang belum, maka yang belum mendengar ya semoga bisa menjadi tambahan ilmu. Bagi yang sudah ya jadikan ini sebagai bahan untuk murojaah. Ya, apakah itu eh, hal yang perlu diperhatikan karena ini juga sering kita temukan ya, baik ketika kita di forum-forum umum seperti ini ataupun juga ketika kita berjumpa di dalam kelas-kelas intensif. Nah, itu tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan-kesalahan terkait dengan pengucapan ya, pengucapan vokal-vokal untuk huruf-huruf hijaiyah. Nah, perlu kita pahami ya bahwasanya rumus vokal di dalam kita belajar bahasa Arab atau ketika kita belajar tahsin, belajar tajwid, maka rumus vokal itu ada tiga. Ya, rumus vokal itu ada tiga. Berbeda ketika kita belajar bahasa Indonesia yang rumus vokalnya secara defaultnya ada lima, tetapi secara prakteknya lebih ya. Ada yang A, I, U, E, O, ada yang O, ya, ada yang E, ada yang apa lagi? Mungkin ada yang lain lagi.
Nah, kemudian kalau untuk belajar bahasa Arab, belajar tajwid, nah ini rumus vokalnya itu hanya 3, yaitu fathah, ya, kasroh, dan dhammah. Nah, walaupun 3, tetapi ini kadang menjadi PR bagi sebagian sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, rumus vokal itu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mangap. Nah, jadi kalau kita orang Jawa, ya, kita mangap. Nah, kalau selain Jawa mungkin bisa diartikan membuka, ya. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah mulutnya, ya. Yang dibuka adalah mulutnya. Maka rumus vokal yang pertama itu adalah membuka mulut atau dalam bahasa Jawa itu mangap. Nah, jadi apa maksudnya? Membuka itu ya dibuka mulutnya. Artinya ketika mengucapkan huruf-huruf yang harokatnya fathah, maka mulutnya harus dibuka. Tidak boleh atau tidak diperkenankan hanya dengan diucapkan secara bergumam. Misal ketika kita membaca isti'adah, ya, kita membaca dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu bergumam namanya. Vokalnya tidak jelas, vokalnya tidak tertunaikan. Nah, maka ini menjadi hal-hal yang perlu untuk dikoreksi. Terus bagaimana yang tepat? Nah, maka ketika harokatnya fathah, dibuka mulutnya. Ketika A, ya bunyinya A, bukan bukan E, bukan tapi A, ya. Dibuka secara wajar, dibuka secara normal, dan tidak perlu berlebihan sampai A. Kemudian sampai sampai misalkan ada syarat 4 jari atau 5 jari itu masuk ke dalam mulut. Nah, itu sesuatu yang kata guru-guru kami sesuatu yang berlebihan. Nah, jadi cukup dibuka sewajarnya. Yang jelas bunyinya adalah A, ba, ta, sa, ja, dan seterusnya. Nah, itu rumus vokal yang pertama, yaitu membuka. M yang pertama, yaitu membuka atau mangap. Kemudian rumus vokal yang kedua adalah menurunkan rahang. Atau kalau dalam bahasa Jawa sering kita sampaikan dengan bahasa meringis, ya, meringis, ya, atau tersenyum. Ya. Kapan itu dilakukan? Nah, menurunkan rahang atau meringis itu dilakukan ketika kita melafadzkan huruf-huruf hijaiyah yang vokalnya, yang harokatnya kasroh. Nah, maka semua huruf hijaiyah yang harokatnya kasroh, maka pastikan dia bunyinya adalah I. Ya, bunyinya I. Bukan berbunyi E. Alaihim. Nah, begitu sering kami dengarkan, ya. Harusnya alaihim menjadi alaihim. Harusnya ihdina menjadi ya. Ihdina, nah, menjadi e. Harusnya bismi menjadi bi, bismi, ya. Bismi. Nah, itu menjadi kurang tepat. Dan di lapangan banyak yang melakukan hal-hal semacam itu. Nah, maka ini kita sampaikan di sore hari ini. Semoga bisa menjadi perhatian kita semua. Kalaulah kita tidak melakukan, ya semoga barangkali nanti ada pendengar di YouTube yang kemudian melakukan dan semoga bisa menjadi bahan pembelajaran. Nah, itu adalah
rumus vokal yang kedua, yaitu menurunkan rahang atau meringis di dalam bahasa Jawa. Kemudian rumus vokal yang ketiga adalah M juga, yaitu memonyongkan bibir ya. Memonyongkan bibir atau kalau dalam bahasa Jawa kita sering istilahkan dengan mecucu. Nah, kapan dilakukan? Monyong itu monyong ya, artinya mulutnya dimajukan. Nah, berarti untuk semua huruf hijaiyah yang vokalnya atau harokatnya itu dhammah. Nah, maka semua yang dhammah itu harus disempurnakan dengan memonyongkan bibir. Tidak bisa, tidak cukup hanya nah, tidak tidak jelas ya vokalnya harus a'udzu billahi dan seterusnya. Nah, maka ini perlu diperhatikan bersama bagi seluruh pembelajar, termasuk juga para guru. Nah, kemudian yang sering terjadi di lapangan adalah karena tidak semua huruf hijaiyah itu vokalnya atau suaranya yang fathah selalu A, maka ini perlu menjadi perhatian. Terutama huruf-huruf yang vokalnya itu menyerupai vokal atau bunyi O di dalam pengucapan keseharian kita. Maka ketika huruf-huruf yang vokalnya menyerupai O itu, ketika dia harokatnya fathah, ya, ketika dia harokatnya fathah, maka dia tidak dibenarkan mengucapkan dengan memonyongkan bibir. Jadi misal kita mengucapkan so, ya, to, lo, kemudian ro, wo, ho. Nah, dengan memonyongkan bibir, padahal itu harokatnya fathah. Maka ini tidak diperkenankan. Maka bagaimana? Ya kembalikan ke rumus vokalnya bahwa membuka mulut untuk semua yang harokatnya fathah. Maka mulutnya dibuka sesuai dengan kadarnya, kemudian disuarakan so, o, ko, to, so. Kemudian wo, kemudian apa lagi? Ro. Nah, seperti itu. Jadi tidak dibenarkan dengan memonyongkan bibir ataupun menggelembungkan pipi ya sampai tidak seperti itu. Nah, dan ini juga sudah menjadi peringatan para ulama sejak zaman dahulu. Maka ini perlu kita lestarikan ya, perlu kita dawamkan agar sesuatu yang kurang tepat tersebut tidak dilestarikan. Terus yang menjadi tambahan adalah bagaimana caranya mengeluarkan vokal O ketika mulut kita terbuka. Kalau mulutnya monyong, insya Allah gampang ya. Sudah pasti otomatis itu akan keluar vokal O. Maka cara satu-satunya adalah dengan menaikkan pangkal lidah. Nah, jadi pangkal lidah di sini ya itu dinaikkan menutupi rongga tenggorokan sehingga akan muncul gema di dalam mulut yang kemudian itu membuat suara yang keluar itu menyerupai vokal O. Dan terasa di sini terasa ringan, kemudian di rongga mulut di sini serasa ada gemanya sehingga suaranya walaupun fathah A tetapi yang keluar adalah menyerupai bunyi O. Jadi kita
mengatakan menyerupai karena memang itu bukan bunyi O ya, tetap fathah. Nah, tetap fathah, maka itu hanya menyerupai saja, tidak murni O. Karena kalau murni O ya pasti akan monyong bibir kita. Nah, dan itu sesuatu yang kurang tepat dan sudah diingatkan oleh ulama-ulama terdahulu di banyak kitab yang mungkin bisa kita baca secara mandiri. Itu beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan di dalam kita belajar membaca Al-Quran. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya rumus vokal ini kemanapun kita belajar, ya, kemanapun kita belajar, baik dengan kami ataupun dengan yang lainnya, ketika guru-guru itu memiliki sanad yang jelas ya, gurunya siapa, bersambung kepada siapa, pasti rumus vokal ini juga akan sama. Akan sama. Karena memang dari hasil talakinya begitu. Jadi tidak ada satu guru pun yang dia memiliki keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan ya, tidak ada yang menyarankan vokal O itu dibunyikan dengan cara monyong ya, tidak ada, ya kan. Sampai hari ini tidak ada. Yang menyarankan monyong biasanya adalah yang mereka belajarnya secara otodidak ya, atau ketika mereka belajar dengan guru tetapi gurunya tidak bisa diruntut siapa-siapa dan bersambung kemana. Nah, wallahu alam ya. Selama ini yang kami dapati seperti itu. Nah, maka ini juga menjadi tugas kami untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Dan semoga ini bisa menjadi perhatian bersama. Kemanapun kita belajar, rumus vokal ini akan selalu dibawa. Begitu, itu sedikit tentang pembukaan ya, terkait hal-hal yang perlu kita cermati ketika kita belajar membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita di bedah tajwid dan juga praktek. Kita lanjutkan untuk pertemuan sebelumnya sudah sampai di surat Mutaffifin ayat 17. Nah, maka sekarang kita lanjutkan ke surat Mutaffifin ayat yang ke-18. Nah, yang mana ini? Saya share screen ya. Silahkan bisa dilihat di layar. Kalau kurang besar bisa di zoom sendiri, atau kalau masih kurang besar ya silahkan dibuka mushafnya yang ada di rumah masing-masing. Nah, jadi silakan ya, fleksibel saja. Mau lihat di layar boleh, mau lihat di mushaf masing-masing juga dipersilahkan. Nah, ini biasanya kita pakai mushaf tajwid ya. Sekarang kita berubah, kita gunakan mushaf yang ada terjemah per maknanya ya atau perkatanya agar kita juga sekaligus minimal pernah membaca karena ini juga penting untuk kita fahami agar kita tidak sembarangan ketika berhenti dan juga memulai membaca Al-Qur'an. Ya, sekarang kita awali dari ayat 18. Yang pertama di sini ada huruf kaf ya. Di sini ada huruf kaf ya, ada huruf kaf di sini. Nah, huruf kaf ini dia punya
sifat hams dan juga punya sifat jahar. Ini hal yang seringkali menjadi bahan pertanyaan banyak orang ketika praktek membaca Al-Quran. Apakah sifat hams dari kaf itu hanya muncul ketika sukun ataukah ketika berharokat? Nah, maka perlu kita kembalikan bahwasanya ini adalah sifat lazimah, yaitu sifat yang senantiasa mengikuti huruf tersebut dalam kondisi apapun. Maka sifat yang 5 itu termasuk hams dan syiddah di huruf kaf itu ada baik dia ketika berharokat ataupun sukun. Nah, maka keluarkan k, ya, k bukan k, k. Nah, hilang seluruhnya. Maka tunaikan, tetapi jangan berlebihan sampai k, k, k. Nah, itu terlalu terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua, lam sukun, ya. Lam sukun ini perlu diperhatikan juga karena lam sukun ini banyak, ya, sampai hari ini banyak yang mempraktekkan lam sukun, mohon maaf ya, lam tasdid ini masih banyak yang mempraktekkan ketika dibaca tasdidnya itu dibaca terlalu lama. Kala, nah, itu sudah tidak sesuai dengan aturan karena yang gunnah karena tasdid itu hanya nun dan mim, ya, nun dan mim. Maka lam dia tidak. Kemudian setelah itu di sini ada alif setelah fathah bertemu dengan hamzah. Kalla. Nah, kemudian ketemu dengan hamzah, maka dia dibaca 4 atau 5 harokat. Nah, jadi di kiroat kita, kiroatnya Imam Asim, riwayat Hafs, Torik, Syatibiyah, pilihan mad jaiz itu hanya 4 atau 5 harokat saja. Maka ketika Bapak Ibu menjumpai, dan ini banyak terjadi, di YouTube juga banyak, kami menemukan hal semacam ini, banyak yang menjelaskan bahwasanya mad jaiz boleh dibaca dengan 2 harokat, maka itu adalah sebuah ilmu yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka itu tidak perlu dipraktekkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang mengajarkan begitu sudah banyak dan itu ilmu yang tidak tepat. Maka ini perlu untuk kita koreksi bersama. Walaupun secara makna mad jaiz itu adalah mad yang boleh dibaca lebih dari 2. Nah, dia boleh dibaca 2 atau bahkan 6 harokat, tetapi tidak di dalam riwayat kita. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Untuk di kiroat kita, di riwayat kita, dan di jalur kita, itu pilihannya hanya 4 atau 5 harokat. Maka ketika ada yang mengajarkan di luar itu, nah, perlu ditabayunkan kepada ustadz atau guru tersebut, kenapa kok misalkan boleh dibaca 2. Nah, ketika beliau menjelaskan hanya dari karena itu maknanya jais, nah maka ini perlu ditabayunkan. Nah, padahal membaca Al-Quran itu ada sanatnya, ada jalurnya masing-masing. Maka tidak diperkenankan kita mencampur-campurkan antara kiroat yang satu dengan kiroat yang lain, rawi yang satu dengan rawi yang lain, dan juga jalur yang satu dengan jalur yang lain. Maka di sini mad jaiz itu pilihannya hanya 4 atau 5 harokat saja. Tidak ada 2 harokat. Kemudian setelah itu huruf hamzah ini perlu jadi perhatian juga karena seringkali huruf hamzah ini terbaca terseret. Kalai, ya. Lai. Nah, padahal di sini tidak ada hukum yang membuat dia dibaca lebih ringan. Maka
ya tunaikan sesuai dengan sifat dan hurufnya, sesuai dengan tempat keluar dan sifatnya masing-masing. Maka kalai, ya jangan kalai tapi lai, ya. Dan kami mendapati banyak yang membaca seperti itu. Kalai, nah, itu masih banyak sekali. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian di nun bertasdid, nah ini dibaca dengan gunnah, dia ditahan 3 rokat, jangan terburu-buru. Inna, nah, tunaikan dulu 3 rokat. Mau pakai ritme yang pelan, cepat atau sedang, ya durasinya tetap sama sesuai dengan kecepatan masing-masing. Karena kemarin saya mendapati ada yang menerangkan itu ketika ritmenya lambat, nah, itu menjadi 8 harokat. Wah, ini sudah cukup berbahaya gitu kan. Ketika cepat maka 4 harokat. Nah, ketika sedang 4 harokat. Ketika cepat maka cukup 2 harokat. Perhitungannya tidak seperti itu, tetapi maupun dia pakai ritme yang cepat, yang sedang atau yang lambat, tetap ya durasi gunnah itu sama. Tinggal pola hitungannya saja yang disesuaikan. Jadi panjangnya, durasinya tidak mengikuti dari ritme bacaan, tetapi mengikuti dari kaidah yang berlaku. Kemudian di sini huruf kaf tadi sudah, di sini ada kitabah. Nah, di sini ada tak, kemudian ada fathah berdiri atau fathah qaimah. Maka di situ dibaca dengan 2 harokat ya, 2 harokat. 2 harokat cukup, 2 harokat jangan panjang-panjang. Dan kalau kita mencermati, ini bagian dari rosem juga ya. Kalau kita melihat tulisan bahasa Arab kitabun, maka di sini pasti ada alifnya. Kemudian baknya terpisah penulisannya. Tetapi kalau di Al-Quran, ya, dia tidak menggunakan alif tetapi menggunakan fathah berdiri, atau kalau di Mushaf Madinah menggunakan alif shagirah ya, alif kecil di sini. Nah, ini bagian dari rosem atau penulisan Al-Qur'an. Nah, faedahnya apa? Ya, walau alam ya. Yang jelas itu adalah perintah dari Allah menulisnya seperti itu. Barangkali nanti ada yang menemukan faedahnya atau ada yang mengupas Ustadz siapa, nanti bisa disampaikan. Nah, tetapi yang kita yakini pertama kali bahwasanya rosem itu adalah tauqif ya. Tauqif bukan ijtihad. Maka kok tulisannya begitu, kenapa? Ya karena memang perintah dari Rasul seperti itu. Kemudian kitabal ada lam sukun. Nah, lam sukun juga banyak sekali yang praktek membaca dengan ditekan sekuat-kuatnya. Kitabal abro. Nah, itu kurang tepat ya, kurang tepat. Karena lam dia tidak punya sifat sidah, tetapi dia sifatnya adalah tawasud. Nah, maka tunaikan tawasudnya kita bal a ya, bukan bal a. Nah, nanti sifatnya berubah. Dan ini banyak juga dipraktekkan. Bahkan kami sering mendapati imam yang membaca di Al-Fatihah ayat yang kedua dengan alhamdulillah. Nah, alhamdu. Nah, mimnya jadi sidah, lamnya jadi sidah. Nah, setelah kami tanyakan ternyata tujuannya baik untuk menjelaskan setiap huruf-hurufnya agar tidak tertukar. Tetapi mungkin beliau lupa bahwasanya menjelaskan huruf itu tidak hanya sekedar dari tempat keluarnya, tetapi harus disertai dengan sifat-sifat yang menyertainya. Kemudian di sini ada abro, ada ba
sukun, ada qalqalah. Nah, pastikan bunyi qalqalah tidak ada tambahan hamzah di belakangnya. Jangan ya. Jangan juga dijeda. Abro. Nah, tidak begitu, tetapi cukup sentuhkan sebentar, kemudian segera dipindah ke huruf berikutnya. Abro ya, abro bukan abro, bukan juga abro. Nah, tapi cukup abro. Kemudian ro yang berbaris fathah plus ada alifnya. Nah, ini berarti dibaca dengan ro yang tebal ya, bukan tipis. Kalau yang selanjutnya ini ro berbaris kasroh itu tipis. Kemudian lafi, fi-nya 2 harokat, ya sukun setelah kasroh. Kemudian illiyin. Nah, di sini ada ya bertasdid. Ya bertasdid, dia pastikan ada naber di situ agar yaknya itu jelas ya. Jadi fungsi naber di dalam huruf ya yang bertasdid ini yang pertama adalah untuk menegaskan apakah ya yang di sini itu ya mat atau ya asli, ya huruf hijaiyah. Nah, maka ketika tidak ditunaikan nabernya, dia akan berpindah ke ya mat. Sehingga linya terasa menjadi panjang. Yang kedua untuk menjaga makna. Karena tasdid itu adalah termasuk satu huruf. Maka ketika tasdidnya hilang sehingga hurufnya berubah menjadi ya mat, maka maknanya bisa berubah. Nah, itu pentingnya menunaikan kaidah naber ketika bertemu dengan ya yang bertasdid. Kemudian di sini ada ya sukun setelah kasrah bertemu yang disukunkan. Nah, ini mat arid disukun dibaca 2, 4, 6 harokat asalkan konsisten. Kemudian lanjut di ayat 19 ya. Wama, wa ini wa ada di apa namanya? Ujung bibir ya. Bibirnya memonyongkan 2 bibir jadi wa ya, monyong dulu baru dibuka. Bukan wa. Nah, kalau wa dia tidak monyong. Nah, ini satu-satunya yang harokat fathah monyong duluan, tetapi hanya di awal. Ketika sudah berharokat maka pasti tidak monyong. Jadi bunyinya wa, bukan wa, tapi wa. Wama ada alif setelah fathah, kemudian bertemu dengan hamzah kembali. Nah, maka ini sama dengan yang atas tadi, dibaca 4 atau 5 harokat. Kemudian hamzahnya juga terulang kembali, jangan sampai diseret. Ya. Seperti yang awal tadi, jangan sampai diseret, tetapi ditegaskan, dijelaskan sesuai dengan tempat keluar dan sifat-sifat yang menyertainya. Kemudian dal sukun, di sini ada qalqalahnya sama dengan yang di sini tadi. Berarti jangan sampai dijeda, jangan sampai ditambahkan hamzah, tetapi cukup disentuhkan sebentar, kemudian pindah ke harokat berikutnya. Adro, ya, adro bukan adro, bukan adro. Nah, itu kurang tepat semua, tapi langsung saja adro. Kemudian roknya berbaris fathah dan fathahnya fathah berdiri, maka dia dibaca dengan rok yang tebal. Adro, ya, bukan adro. Kalau adro, ro, nah ini tipis. Kalau ro, nah ini roknya tebal. Kemudian kaf masih sama seperti awal tadi, tunaikan sifat hamsnya dan juga sifat yang lain ketika dia berharokat. Tadi sudah alif setelah fathah dibaca 2 harokat, kemudian illiyun ini sama dengan yang sini tadi ya, yaknya ada kaidah nabar, kemudian mat arid disukun. Nah, hari ini kita
tambahkan 4 ayat ya sampai ayat 21 karena ini cukup pendek ayatnya. Kalau biasanya kita 2 ayat, khusus sore ini kita 4 ayat. Kemudian kitabun. Nah, di sini ada kaf. Tadi sudah kita sampaikan. Diingat-ingat kembali sifatnya tunaikan. Kaf dengan ta ini sama ya sifatnya. Cuman beda tempat keluarnya, maka hamznya keluarkan juga ketika berharokat. Yang kaf juga sama. Kemudian huruf ba tanwin bertemu dengan mim. Nah, ini idgham bi gunnah ya, berarti dimasukkan secara gunnah dan ini adalah termasuk idgham bi gunnah yang kamil ya, masuknya secara sempurna. Jadi insya Allah gampang kalau ini karena memang huruf nun dan mim itu sudah secara defaultnya dia masuk ke rongga hidup, maka tidak ada masalah. Tinggal masalahnya kadang menahannya, hunahnya kadang tidak sempurna. Maka sempurnakan ditahan 3 harokat. Kemudian di sini ada huruf ro yang sukun sebelumnya berharokat fathah, maka ro-nya dibaca dengan tebal. Ya, ro-nya tebal, kemudian qafnya ini juga sama mad arid disukun. Terus satu lagi di ayat 21 yasha. Nah, ini hurufnya shin ya, jangan sampai tertukar dengan sin. Nah, maka perlu dipastikan bukan yas tetapi yash ya. Dan shin dia punya sifat rokhwah, maka tunaikan. Ada juga tafashi ya, tunaikan juga itu sifatnya yasha ya. Jangan yasha, yasha. Nah, itu shinnya tidak sempurna suaranya. Tapi tunaikan dulu. Yasha, yasha. Haknya jangan sampai tertukar dengan hak. Nah, ini juga sering terjadi. Baik ketika kita di kelas intensif maupun di kelas-kelas yang umum. Itu juga masih beberapa ada yang tertukar hurufnya antara huruf H dengan huruf H. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Kemudian duhu biasa ya, ini 1 harokat, insya Allah ini bukan huruf yang susah. Kemudian lam sukun tadi jangan disiddahkan, dia punya sifat tawasud. Kemudian muqarro, ro-nya bertasdid dan harokatnya fathah, maka tebalkan. Kemudian bunnya ini juga mat arid disukun, boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat ya, asalkan konsisten dari awal membuka mushaf hingga mengakhiri bacaan. Ya, itu pembahasan dari ayat 18, 19, 20 dan 21. Ya, sekarang kita contohkan bacaannya. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan atau ada yang ingin mencoba membaca juga dipersilahkan. Silahkan nanti bisa angkat tangan ya, raise hand biar enak memanggilnya, tidak saling mendahului. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Sekali lagi. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan
atau ada yang mau praktek membaca, dipersilahkan. Oh, ada siapa ini? Pak Pak Roman Hamid. Ya, silakan Pak Roman Hamid, dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Ustaz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya dibuka sedikit mulutnya, vokalnya tadi biar keluar A, bukan tapi ma. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma, bukan me, ya. nah, Coba ya. diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Ya, bagus bacaannya. Tinggal dikonsistenkan saja. Tadi yang basmalahnya, yang fathahnya tinggal dibuka lagi. Nah, Siap Ustaz? untuk yang lainnya Syukron sementara Ustaz. belum ada. Gimana? Syukron. Oh Ustaz. ya, Afwan. Ya, Silakan. Ya, semoga Allah berikan istiqomah untuk Pak Roman Hamid ya, untuk selalu belajar dan apa namanya, mengkonsistenkan bacaannya. Ya, seperti itu. Yang lain ada yang mau bertanya atau mau mencoba membaca, silahkan. Eh, ada, oh ada lagi ya. Silahkan Bu Sarwiati. Ya, silahkan Bu Sarwiati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم Roknya يشهده bisa ditebalkan, Bu. Kitabum mau mau ya. Markum ya. Kalau markum, mar kan tipis ya. Nah, coba diulang sekali lagi ya. كتاب مرقوم Ya, seperti itu. يشهده المقربون Di sini juga ya, muqarro. Yashhaduhul muqarro ya, muqarrabun. Ya, coba sekali lagi. يشهده المقربون Yang kerasa ini tadi ya, yang kerasa lebih baik yang ketika sukun. Nah, jadi latihannya bisa dari sukun, misalnya ro, nah, ro, marro, ya, marro. Nah, begitu. Itu untuk melatih ya. Nggak apa-apa. Walaupun ketika roh ini terbaca tebal atau tipis, secara makna dia tidak berubah ya. Secara makna tidak berubah. Tapi ya baiknya kita sesuaikan dengan kaidah tajwid ya, kita kalau bisa ditebalkan ya ditebalkan, kecuali memang ya kesulitan betul ya, maka ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah seperti itu. Tapi minimal kita sudah berikhtiar agar tidak tertukar satu huruf dengan huruf yang lainnya. Seperti itu.
Cukup, Jazakallahu Bu khairan. Saryati? Ya, sama-sama. Yang lain mungkin barangkali masih ada. Ini masih ada beberapa. Ini pendengar setia ya, tidak praktek, enggak masalah ya. Jadi yang pengen praktek silahkan, yang pengen mendengar juga tidak masalah. Ada yang lagi mau praktek atau bertanya di surat Al-Mutaffifin ayat 18 hingga 21. Oh, masih ada. Kalau tidak ada kita akhiri, tapi masih ada ternyata. Ya, silahkan Pak Nur Kowi ya, Pak Nur Kowi. Silakan dibuka mic-nya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sin-nya dialirkan dikit lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik ya. Tinggal dikonsistenkan lagi. Nah, insya Allah ini alhamdulillah ya. Sore hari ini tidak banyak koreksinya. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada yang harus diulang beberapa kali. Tapi alhamdulillah di sore hari ini tidak banyak ya. Ini berarti ya semoga menjadi berita yang baik ya bagi kita semuanya. Seperti itu. Cukup Pak Nurkowi atau ada yang ingin disampaikan? Cukup, Silahkan. Ustaz. Cukup ya. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan keistiqomahan untuk terus konsisten tilawah dan juga belajar. Ada yang lain lagi mungkin? Di sini tidak perlu, ini juga saya tambahkan sambil nanti menunggu ketika ada yang mau mencoba. Kadang kami menemukan beberapa orang dan ya cukup banyak juga sebenarnya. Ketika kami gali secara personal gitu, tidak di dalam forum itu, nah, kadang itu mereka itu ada yang begini, merasa malu ya ketika bacaannya masih banyak yang salah. Nah, sehingga rasa malu itu membuat dia justru malah tidak mau belajar karena takut ketahuan bacaannya salah. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk kita koreksi bersama. Rasa malunya ada itu betul ya, baik itu kan. Tetapi tempatnya yang kurang tepat. Nah, jadi kalau kita itu masih merasa malu karena banyak salahnya, justru malah harus sering belajar. Jangan malah menghindar dari ketika disuruh membaca karena takut ketahuan orang lain, takut ketahuan yang sama-sama sedang lihat mendengar di Zoom dan sebagainya begitu. Nah, tinggalkan yang seperti itu. Toh mungkin boleh jadi kita nggak kenal gitu kan ya. Di antara sekian orang yang hari ini hadir di Zoom itu mungkin ketika dilihat namanya kita nggak ada yang kenal gitu kan. Mungkin ketika kenal satu dua saja, yang lain mungkin juga namanya asing gitu kan. Kita juga tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah melihat itu siapa dan sebagainya, maka tidak perlu malu ya. Tidak perlu malu karena kalau kita malu berbuat kebaikan, itu yang rugi adalah kita sendiri. Maka ketika kita memang dalam kondisi yang baru belajar, kemudian takut salah, ya mulai pelan-pelan ditinggalkan perasaan-perasaan seperti itu. Nah, kemudian ketika ada forum-forum seperti ini, ya apalagi banyak yang gratisan di luar sana, ikuti saja, ikuti dan praktek nomor 1. Nah, seperti itu harusnya.
nanti insya Allah akan Allah berikan kemudahan itu kepada kita. Tetapi kalau kita sudah merasa malu, kemudian nggak mau berlatih, kemudian aku ketika ada forum Zoom, saya cukup mendengar saja karena saya malu ketahuan jeleknya bacaan. Nah, itu percayalah ya silakan diyakinkan dalam hati ketika kita sedang ada di forum pembelajaran tajwid, kemudian kita itu tidak pernah praktek, gitu ya, tidak pernah praktek, maka kita tidak akan ada peningkatan, ya. Kita tidak akan ada peningkatan. Boleh jadi kita tahu, oh bacaan yang benar itu seperti itu. Oh bacaan itu rumusnya begini begitu. Mungkin secara teori paham, ya, bisa menjelaskan ketika ditanya bisa menjawab. Tetapi untuk praktek itu tidak cukup hanya didampingi, hanya cukup dengan ilmu teori. Nah, tetapi harus dibarengi dengan praktek. Nah, karena tajwid itu pada dasarnya adalah ilmu bunyi. Karena Al-Quran dulu datang itu dengan talaki, bukan dengan teori. Nah, maka teori itu melengkapi dari hasil talaki. Maka jangan dibalik. Saya cukup mengetahui teorinya, ya, tidak perlu bertalaki. Nah, tetapi dibalik dulu, ya, talakinya dulu, prakteknya dulu. Nah, kalau belum paham teorinya, maka dicari teorinya. Nah, tetapi pada kenyataannya hari ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang mencukupkan diri dengan teori-teori di buku. Dan ini juga tidak kemudian kita asal ngomong ya, tapi memang kita jumpai dan kita diskusikan beberapa sahabat-sahabat kita itu ketika saya tanyakan belajar tajwid di mana dan sebagainya begitu, sebagian besar itu ya ini yang kami temui ya, barangkali yang tidak temui lebih banyak gitu kan. Tapi ini yang kami temui itu masih sebagian dari mereka belajar secara otodidak. Nah, artinya hanya belajar dari buku tanpa didampingi oleh guru. Nah, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu sebenarnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang Al-Quran itu didapatkan dari talaki, didapatkan dari praktek. Maka ketika belajar ya harus praktek. Ya. Tidak bisa cukup dengan teori kemudian berhenti. Karena yang penting justru malah prakteknya. Ya. Bukan berarti teori nggak penting ya. Teori penting tetapi tadi itu Quran itu datang dengan talaki. Maka jangan tinggalkan ya talaki itu. Jangan tinggalkan praktek itu. Ya kira-kira seperti itu. Tambahan sedikit ya di penghujung pertemuan kita karena sudah hampir jam 5. Saya tanyakan sekali lagi barangkali ada yang mau bertanya atau mencoba. Silahkan. Kalau tidak ada berarti untuk sementara kita cukupkan. Nanti kita sambung kembali di ayat 22 di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau bertanya atau ingin mencoba membaca? 1, 2, 3. Tidak ada ya berarti. Insya Allah berarti cukup. Alhamdulillah, semoga apa yang tadi kita baca, apa yang tadi kita dengarkan, apa yang tadi kita diskusikan, itu menjadi tambahan pahala kebaikan untuk kita dan dinilai Allah sebagai bentuk ikhtiar kita. Ya, bentuk ikhtiar kita untuk menyempurnakan pemahaman sekaligus juga menyempurnakan bacaan kita agar kita tidak terjatuh ke dalam lahan-lahan baik itu lahan khafi maupun lahan jali. Dan semoga Allah mudahkan ikhtiar kita, semoga Allah istiqomahkan kita untuk kembali bisa belajar di pertemuan selanjutnya.
Marilah kita akhiri forum kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ya.